Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Kuliah Satu Informatika Angkatan 2003. Jadi, saya dengan NIM 11S23052 dan tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk mempresentasikan tugas praktikum kedua pemrograman berbasis objek, yaitu mengenai studi kasus Java dasar atau menengah. Nah, lalu di sini adalah bagian identitas dan selanjutnya adalah capaian dan ringkasan pemahaman. Di bagian capaian dan ringkasan pemahaman ini, untuk untuk studi kasus yang pertama itu palindrom, saya berhasil melakukan saya selesai melakukannya dan untuk tingkat pemahamannya itu 3 yaitu, cukup paham. Lalu selanjutnya studi kasus kedua yaitu posisi, di mana di sini saya juga sudah selesai melakukan praktikumnya dan untuk tingkat pemahamannya itu 4 atau paham. Lalu untuk studi kasus ketiga yang untuk penggabungan, saya juga selesai melakukannya dan untuk tingkat pemahamannya yaitu yang ketiga yaitu atau yang disebut cukup paham. Lalu selanjutnya ini adalah foto dari, eee sewaktu kami melakukan, sewaktu saya melakukan, praktikum bersama dengan, beberapa teman saya, dengan 2 orang teman saya yang lainnya. Lalu nah, selanjutnya yaitu bagian yang B, yaitu penilaian observasi. Di penilaian observasi ini itu merupakan penilaian terhadap diri sendiri dan ada juga penilaian terhadap rekan kerja. Yang pertama adalah penilaian terhadap diri sendiri. Yang pertama itu kepatuhan terhadap prosedur, skalanya itu yang 4. Jadi ini penilaian terhadap diri saya sendiri untuk kepatuhan terhadap prosedur tadi 4, kemampuan penyelesaian tugas 4, kerjasama tim 3, inisiatif dan problem solving 3, kedisiplinan dan etika kerja 3. Lalu selanjutnya penilaian terhadap rekan kerja saya. Yang pertama itu terhadap rekan kerja saya terhadap Pasaribu dengan NIM 11S23016, kepatuhan terhadap prosedur yang saya berikan terhadap dia 4, kemampuan penyelesaian tugas 3, kerjasama tim 3, inisiatif dan problem solving 3, kedisiplinan dan etika kerja 3. Lalu yang selanjutnya untuk teman saya itu Lambu Aksiaan dengan NIM 11S23002, kepatuhan terhadap prosedurnya dia 4, lalu kemampuan penyelesaian tugas 3, kerjasama tim 3, inisiatif dan problem solving 4, dan kedisiplinan dan etika kerja 3. Lalu bagian selanjutnya yaitu yang C, yaitu merupakan laporan aktivitas praktikum. Nah, jadi di sini saya akan melaporkan, aktivitas praktikum saya itu terhadap, studi kasus palindrom, terus posisi dan ada juga penggabungan tadi. Namun untuk bagian ini saya akan, pindah ke Fiskal. Nah, jadi ini adalah tampilan Fiskalnya. Dan ini adalah untuk yang study case yang pertama, yaitu mengenai, palindrom. Jadi di line pertama ini adalah import java.util. Tanda bintang, titik koma. Jadi ini berfungsi untuk, supaya bisa mengimport beberapa operator yang akan kita gunakan dari JDK untuk kita gunakan di program kali ini. Dan fungsi dari tanda bintang ini, jadi kita bisa menggunakan operator apa saja. Jadi tidak perlu menulis list seperti ini, data scanner, list, set, dan lain-lain gitu. Nah, jadi dengan ketanda bintang ini sudah bisa langsung mengimportnya dari si JDK. Lalu selanjutnya adalah membuat suatu kelas yang namanya itu SK1 11S23052 sesuai dengan yang saya menggunakan public class SKS1 11.352. Lalu di bawahnya adalah public static void main string RGS, yaitu merupakan metode main yang dimana di metode main ini adalah bagian yang merupakan metode utama sehingga di sini yang paling utama lah di sini adalah mencetak dan yang lain-lain gitu. Lalu selanjutnya adalah scanner A sama dengan new scanner system.in yang artinya itu membuat suatu objek scanner baru yang dimana objek scannernya itu saya buat namanya A. Lalu selanjutnya yaitu integer jumlah sama dengan A dot next integer, yaitu dimana ini untuk mendefinisikan, nah ini tuh berfungsi jadi scanner itu berfungsi untuk input data dari pengguna ya. Lalu selanjutnya di sini itu bagian integer jumlah sama dengan next integer ini yaitu berfungsi untuk mengambil data dari pengguna dan data yang diambil dari pengguna ini disimpan dengan nama variabel jumlah. Lalu ada a.nextLine yaitu ini berfungsi untuk menghapus buffer
dari proses input sebelumnya. Lalu selanjutnya ada, eee, sebuah, deklarasi bahwa, di sini tuh untuk, mendeklarasikan ada suatu array, di mana array-nya itu namanya array juga. Nah, jadi array-nya ini tuh terdiri dari beberapa elemen, di mana elemennya itu adalah, string semua. Nah, jadi tadi kan array ini terdiri dari beberapa elemen. Nah, di sini si elemen itu sudah langsung dibentuk. Jadi enggak, di sini sharing itu sudah langsung dibentuk, di mana sharing itu memiliki length sama dengan jumlah. Nah, si ring ini terdiri dari beberapa string yang terdiri dari beberapa jumlah. Nah, lalu untuk proses mencetaknya itu menggunakan looping, yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah i plus plus. Nah, jadi, saat array contohnya saat i sama dengan 0, berarti array 0 sama dengan, string yang di-input pengguna saat si looping ke 0 gitu. Lalu ada clause ini untuk menghapus buffer saat melakukan, scanner juga. Lalu selanjutnya ada map string index, palindrom sama dengan new hashmap. Jadi itu berfungsi untuk menyimpan palindrom dengan indeks terbaru. Nah, jadi di map itu ada dua kayak dua parameter gitu, kayak ada dua bagian gitu. Jadi di map itu ada, namanya itu ada key sama value. Nah, jadi tadi kan ini di map yang ini tuh berfungsi untuk membuat eee, suatu gimana bilangnya, kayak membuat suatu suatu map yang di mana map-nya itu diberi nama indeks palindrom yang berfungsi untuk menyimpan palindrom dengan indeks terbaru. Nah, jadi di map itu ada key value. Nah, key-nya itu adalah string dan value-nya itu juga string. Nah, jadi key-nya itu string yang di mana string ini itu berfungsi untuk eee, key itu adalah string yang merupakan palindrom itu. Nah, lalu tadi kan value-nya juga string yang kedua ini. Nah, jadi value yang merupakan string ini itu merupakan indeks penomoran untuk si si string yang merupakan palindrom tadi. Nah, lalu selanjutnya, ada, di sini tuh mendeklarasikan kayak membentuk suatu, array list yang baru di mana mmm, array list-nya itu disebut nama dengan list palindrom. Nah, jadi array list itu kayak, eee, suatu suatu list yang ada array-nya gitu. Jadi gimana ceritanya, gimana? Nah nah, jadi si list palindrom ini tuh berfungsi untuk menyimpan, eee, ya menyimpan hasil sih, nggak kayak menyimpan hasil dari jadi, jaringan jadi, ini tuh bagian ini tuh kayak membuat suatu array list baru yang nama array list-nya itu list palindrom yang berfungsi untuk menyimpan hasil dari palindrom itu. Jadi, saat si palindrom itu sudah ditemukan, dia itu di-add ke si list palindrom ini. Nah, itulah yang menyimpan oke, dengan array list ini, maka si palindrom itu dimasukkan ke list palindrom dan disimpan di situ. Nah, namun, ada urutan tertentunya. Jadi keduanya. Jadi, apa yang diambil itu disimpan ke list palindrom dan dia itu, eee, punya urutan tersendiri. Jadi kayak contohnya kayak mengambil, membentuk suatu list barulah dengan urutan indeks, tertentu yang baru juga. Jadi, eee nanti saat ditambahkan ke situ, kan mereka juga memiliki indeks sendiri di dalam list itu. Jadi dia nggak acak acak tuh, urutannya. Lalu selanjutnya adalah set string set palindrom, new set itu yang di mana ini berfungsi, untuk supaya tidak ada palindrom yang berulang. Jadi, headset ini kayak merupakan operator khusus yang mana jadi dalam nanti setelah dia berhasil dimasukkan ke list palindromnya, lalu dia akan ditambahkan ke set palindrom. Namun kalau dia udah ada sebelumnya udah ditambahkan sebelumnya ke set palindromnya, maka si set palindrom yang lama itu akan dihapus dan, set palindrom lama itu, indeksnya akan berubah sesuai dengan, dengan urutan palindrom yang, baru, sesuai dengan si headset ini. Jadi, ini untuk mencegah supaya tidak ada palindrom yang berulang. Lalu,
di sini ada looping untuk integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah i plus plus, lalu untuk integer j sama dengan 0, j kurang dari jumlah j plus plus. Nah, jadi jika i tidak sama dengan j, maka kalau si I tidak sama dengan J, jadi contohnya si I-nya sama dengan 1, 0, J-nya sama dengan 1. Maka kalau benar tidak sama, maka array yang di urutan ke 0 dan array yang ke urutan ke 1 tadi digabung. Kan itu kan tadi string. Jadi string di array 0 sama string di array 1 itu digabung gitu. Nah, lalu setelah digabung diberilah namanya itu variabel gabungan. Nah, lalu jika variabel gabungan tadi itu nilainya sama dengan nilainya sama saat si gabungan itu di reverse. Jadi si gabungan itu kan jadi si dua array itu digabung, lalu digabung terus di reverse dia. Jadi kalau setelah nilai bentukan string susunan stringnya itu saat sebelum di reverse dan setelah di reverse sama, maka maka di sini ini kayak gimana pendeklarasian bahwa si indeks pasangan itu sama dengan kurung siku tambah i, koma j kurung siku lagi. Jadi kalau dia benar maka si i sama si j itu si i sama si j itu disatukan ke si indeks pasangan yang ini. Disatukan ke dalam bentuk string yang baru seperti ini. Jadi contohnya nanti jadi kayak gini. Hmm, jadi misalkan ini itu tadi kan 0 kan, 0,1. Nah, jadi hasilnya terjadi kayak gini. Nah, si yang ini itulah disimpan dengan nama variabel indeks pasangan. Nah, lalu setelah itu ada if else lagi. Nah, jadi jika si tadi kan set palindrom itu untuk menyimpan untuk berfungsi untuk Mmm, jadi setelah dia berhasil dipalindrom merupakan palindrom, maka dia masukkan ke dalam set palindrom. Nah, jadi jika si gabungan sebelumnya itu, gabungan sebelumnya sudah dikerjakan itu merupakan bagian dari si set palindrom, maka jadi kalau si gabungan itu sudah ada sebenarnya di set palindrom, maka posisi lama dari gabungan itu dicari urutannya. Jadi menggunakan integer posisi lama sama dengan list palindrom index of gabungan. Jadi dengan list palindrom index of gabungan ini tuh kayak mengambil urutan si gabungan sebelumnya di list palindrom itu sebelumnya ya. Kan tadi contohnya itu misalnya kalau dia si gabungan itu merupakan bagian dari si palindrom sebelumnya. Nah, jadi si gabungan ini diambil indeksnya dari si list palindrom dan disimpan dengan pada posisi lama. Nah, lalu si posisi lama itu dihapus kedudukannya dari list palindrom dengan menggunakan operator set ini lalu nol. Jadi si posisi lama di situ diubah jadi nol di mana nggak ada lagi posisinya. Nah, jadi si gabungan tadi itu uh, di nggak nanti di sini lanjutin aja. Nah, jadi pokoknya posisi lama itu dihapus urutannya jadi nggak ada lagi di bagian itu. Nah, lalu jika si set palindrom ini tidak memuat si gabungan, maka secara otomatis si gabungan itu ditambahkan ke set palindrom. Jadi semua set palindrom itu akan ditambahkan ke si set palindrom gitu. Nah, jadi ini kalau si gabungan itu merupakan bagian set palindrom sebelumnya. Dan namun jika tidak, dia akan ditambahkan. Dan lalu jika dia merupakan gabungan, maka posisinya akan dihapus dari urutan tersebut. Lalu di sini ada indeks palindrom gabungan indeks pasangan. Nah, jadi uh, setelah proses tersebut, nah jadi si si gabungan dan si indeks pasangan ini dimasukkan ke hash map yang indeks palindrom. Tadi kan indeks palindrom itu ada dua parameter yaitu key dan value. Dan di sini key-nya itu si gabungan, value itu si indeks pasangan. Indeks pasangan itu tadi yang ini gitu. Gabungan itu si string yang merupakan gabungan tadi. Nah, lalu setelah itu kan tadi kan si list palindrom posisi lama itu kan udah dihapus kedudukannya dari situ. Maka uh, si, um, si gabungan yang baru yang merupakan nilainya sama-sama si posisi lama tadi ditambahkan kembali ke list palindrom dengan urutan yang terbaru gitu. Nah, lalu di sini ada uh, nah, jadi ini itu kayak bagian untuk mencetak ini kan tadi kayak untuk mengecek apakah untuk masukkan dia ke list palindrom, untuk masukkan dia ke list palindrom. Lalu setelah dapat list palindrom dan indeks palindromnya, maka akan dikerjakan sesuai dengan palindrom, nanti akan uh,
kayak ini kayak bagian mencetak cetak itu. Jadi di sini, si ini adalah metode palindrom kan. Nah, di sini pokoknya dia akan masuk ke metode palindrom. Nah, di metode palindromnya itu yaitu ini, di mana metode palindrom ini memiliki 2 parameter yaitu list palindrom dan indeks palindrom yang ini tuh hasmap and array list. Nah, lalu jika di sini ada kayak inisiasi. Nah, jadi inisiasinya itu si is palindrom itu sama dengan false dan inisiasi juga untuk nomor, di mana nomor itu inisiasinya sama dengan 1. Nah, jadi di sini ada for string palindrom titik dua list palindrom, itu artinya itu kayak ini, yang tanda titik 2 itu artinya itu memeriksa, melakukan iterasi untuk melakukan iterasi untuk palindrom untuk setiap palindrom dalam list, palindrom. Jadi, setiap elemen yang ada untuk melakukan iterasi di setiap elemen pada si list palindrom. Nah, setiap elemen itu disebut nama palindrom gitu. Jadi melakukan iterasi pada palindrom di setiap list palindrom gitu. Nah, lalu jika palindrom itu tidak sama dengan 0, lalu 0, lalu lanjut lagi, dan dia tidak is palindrom, berarti kalau tidak is palindrom itu benar, berarti is palindromnya benar. Jadi jika si palindrom tidak sama dengan 0 dan si is palindromnya itu benar, maka akan tercetak, daftar palindrom. Dan di sini, untuk dan untuk gitu si is palindrom itu jadi sama dengan true gitu. Nah lalu, nah ini kan, udah tercetak kan daftar palindrom, seperti ini masuk ke dalam. Nah, jadi setelah dia sih. Nah, tadi kan pokoknya kalau si palindrom tidak sama dengan 0 dan is palindromnya true, maka akan tercetak daftar palindrom dan secara otomatis akan tercetak ini kayak daftar-daftar palindromnya itu di mana nanti di bagian depan itu adalah nomornya. Nomor itu kan isinya tadi satu, berarti satu, terus ada tutup kurung, baru indeks palindrom, get palindrom. Jadi artinya itu kayak mengambil. Jadi kalau tadi si palindromnya tidak nol dan si palindromnya itu true, maka si palindrom tersebut diambil dari indeks si palindrom itu diambil dari hash yang namanya indeks palindrom tadi gitu. Jadi diambil urutan si palindrom itu di indeks palindrom itu berapa. Tentunya urutannya itu dan si indeks palindrom itu sama dengan kayak gini ya. Gini. Nah, lalu sama dengan palindrom-palindromnya itu yang diiterasi satu-satu ke sini tadi dan nomor itu selalu bertambah. Nah, lalu di sini jika sampai iterasinya selesai dan tidak ada dan palindromnya itu selalu uh, oh ya, dan jika si palindrom itu salah terus maka akan keluar tidak terdapat palindrom gitu. Dan sampai iterasi selesai dan palindromnya is palindrom masih salah maka akan terus keluar tidak palindrom gitu. Ya, jadi pokoknya fungsi get ini tuh kayak ngambil indeksnya si palindrom yang ini tuh dari si indeks palindrom si hashmap tadi. Nah, si indeks palindrom itu akan keluar dalam bentuk seperti ini tadi. Karena kan tadi indeks pasangan itu sudah dimasukkan ke si indeks palindromnya. Lalu selanjutnya ini tuh kayak reverse. Jadi kan tadi kan, ada pemeriksaan kalau si reverse dari si gabungan itu sama dengan si gabungan asing dengan si step awalannya, maka akan true kan. Nah, untuk mencek reverse itu menggunakan, eee, metode ini. Nah, jadi si reverse itu inisiasinya itu sama dengan himpunan kosmos seperti ini, string kosmos seperti ini. Lalu, lalu untuk integer i sama dengan array length kurang satu ikut is sama dengan 0 if min min. Jadi contohnya itu array length itu 5 berarti 5 kurang satu 4 berarti inisiasinya sama dengan 4 maka reverse-nya itu maka reverse tambah sama dengan array chart i. Jadi contohnya array berarti ngambil array chart at i. Jadi kayak itu artinya itu kayak mengambil si array. Jadi tadi kan urutannya keempat, berarti si array yang urutannya keempat gitu. Array untuk mengambil array yang urutan keempat itu arti chart at di sini. Jadi si reverse tadi kan itu kosong, berarti array chart i itu contohnya array urutan keempat. Berarti array urutan keempat itu menjadi urutan pertama di reverse-nya. Lalu lanjut ke ini berarti untuk yang ketiga sekarang berarti di sini nanti jadi untuk mengambil array
yang chart at 3 berarti array yang urutan ketiga, maka nanti urutannya itu jadi array urutan keempat, array urutan ketiga, array urutan kedua, array urutan satu, yang mana merupakan kebalikan dari uh, yang originalnya gitu. Itu adalah penjelasan kodenya. Terus saya akan coba untuk mendemonya. uh, itu menggunakan Java SE 2.11 Java. Lalu di sini akan masukkan aja ya. Ah, bentar-bentar. Ada yang salah. Oh, salah. Ini harus SK1 ya. SK1. Baru Java SK1 11 S2 3 6 5 2. 5 contohnya itu ada, terus as sa baru apa ya? Contohnya itu oh. Nah, jadi daftar palindrom itu ada DAAD, DAODA, SSA. Nah, jadi si yang ini tuh, itu yang ini, itulah yang merupakan indeks pasangan yang dibentuk di sini tadi dan dimasukkan ke indeks palindrom. Lalu selanjutnya untuk SK kedua. SK kedua itu merupakan foto posisi nama study case yang kedua itu adalah posisi. Nah, jadi itu di study case kedua ini itu kayak jadi akan diinput contoh akan diinput beberapa jumlah, lalu berapa jumlah itu akan input beberapa integer. Jadi contohnya berarti diinput ada 5, berarti akan ada 5 perpindahan. Nah, lalu setelah itu akan diinput berapa saja perpindahannya. Contohnya, jadi pertama itu urutan itu adalah 0,0. Jadi tadi kan jumlah perpindahan itu ada 5. Nah, lalu setelah jumlah 5, contohnya itu adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti semua itu akan berpindah 1 langkah ke atas dulu, lalu 2 langkah ke kanan, 3 langkah ke bawah, dan 4 langkah ke samping, lalu 5 langkah ke atas. Pokoknya sesuai dengan jarum jam. Nah, lalu untuk bagian pertama ini, yaitu itu kayak mengimport beberapa operator yang akan digunakan di programnya, itu contohnya scanner, release, list, set, dan set. Lalu ada pendeklarasian. Ini tuh public class SK211 S23052. Lalu di public class ini yang pertama itu ada metode main. Di metode main ini yang pertama itu ada scanner A sama dengan scanner system.in sama juga kayak sebelumnya yang berfungsi untuk input data pengguna nantinya. Lalu di sini ada integer jumlah sama dengan A.next integer, yaitu artinya itu berfungsi untuk menginput data dari pengguna dan akan disimpan dengan nama variabel jumlah. Lalu ada pendeklarasian suatu array sama juga kayak sebelumnya. Ada suatu array yang namanya array, di mana panjang lengthnya si array itu sama dengan jumlah yang di-input sebelumnya. Lalu ini tuh kayak proses looping yang berfungsi untuk menginput data dari pengguna gitu. Jadi pertama pokoknya di-input berapa jumlah perpindahan yang diinginkan, lalu setelah itu di-input berapa langkah aja yang diinginkan sesuai dengan banyaknya si jumlah sebelumnya. Lalu ini ada inisiasi bahwa integer x itu inisiasinya 0 dan integer y itu inisiasinya 0 juga. Lalu ini ada list string posisi perpotongan ya relasi itu ini berfungsi untuk membuat suatu list baru yang mana nama list baru itu posisi perpotongan. Jadi nanti kan ada perpindahan. Jadi setiap mereka berpotongan akan ditambah setiap posisi pertolongan itu artinya ada 2 kali titik yang dilewati. Jadi setiap ada titik yang dilewati lebih dari 2 kali akan disimpan ke si si list yang nama si list yang namanya lain. Lalu selanjutnya adalah set string visited sama dengan set. Ini berfungsi untuk membuat suatu set yang baru yang namanya itu visited post. Jadi nantinya akan ada kan mereka tuh mengunjungi banyak titik dimulai dari titik 0,0 kamu 0,0 tuh enggak masuk ke visited post ya. Nah jadi sinyal titik apa saja yang dikunjungi mereka itu akan masuk ke visited post ini ke headset ini kecuali si 0,0 yang 0,0 pertama yang diduduki ya. Ini kalau sebelumnya nanti ada di visited post ada posisi yang dikunjungi 0,0 akan masuk ke visited post. Nah, selanjutnya ini ada looping for integer i sama dengan 0 i kurang dari jumlah i plus plus. Nah lalu jadi kayak inisiasi bahwa
Nah, jadi ini kayak inisiasi bahwa eh bisa dulu ya. Nah, oke. Nah, lalu di sini ada looping. Yang pertama itu tadi kan geraknya itu secara jarum jam, jadi ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kiri. Dan lalu, nah jadi untuk gerak ke atas itu merupakan indeks ke 0, ke 4, lalu indeks ke 8. Pokoknya setiap indeks ke 0, 4, 8. Lalu gerak ke kanan itu indeks 1, 5, 9 gitu loh pokoknya. Jadi untuk cara kerjanya itu, jadi kan indeks untuk gerak ke atas itu indeksnya itu harus sama dengan 0, 4, atau 8. Maka jadi jika si ini jika si ini jadi kan ini kan ada interaksi looping integer i sama dengan 0 kurang dari jumlah. Nah, jadi contohnya saat i sama dengan 0. Jadi jika jadi kan i sama dengan 0 tadi. Jadi jika 0 dibagi dengan 4, sisa bagian itu kan 0. 0 bagi 4 kan ya 0 bagi 4 sisa bagiannya 0. Sisa bagiannya 0, maka itu berarti dia gerak ke atas. Jadi pada saat indeks indeks ke 0, dia itu gerak ke atas. Nah, dan dia tuh gerak ke atasnya itu sesuai dengan jumlah yang di-input di indeks ke 0 itu gitu. Nah, jadi setelah itu akan ada looping lagi for integer j sama dengan 1, j kurang dari RI. Nah, gitu. Jadi j plus sama dengan 1. Nah, jadi artinya itu setelah dia contohnya setelah pokoknya gimana ya Bang ya? Jadi contohnya si I itu akan dicek nilainya saat dibagi ke 4 dia hasilnya berapa. Kalau dia hasilnya ke bagi 4 dia hasilnya 0 dia gerak ke atas. Dibagi 4 sisanya 1 gerak kanan. Jika dibagi 4 sisanya 2 gerak ke bawah. Dan jika dibagi 4 sisanya 3 gerak ke kiri. Nah, jadi contohnya ini kerja saya bikin tulisan untuk gerak ke atas. Jadi saat si bagi 4 itu sisa baginya 0, maka akan ada looping lagi untuk integer j sama dengan 1 j kurang dari RI j plus plus. Jadi di contohnya iya, sama dengan 0 tadi kan, 0 bagi 4 sama dengan 0, berarti dia gerak ke atas. Nah, contohnya di indeks ke 0 itu 5, maka for integer j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan 5, j plus plus, gitu. J plus plus, lalu si y ini akan ditambahkan, eee, tambah tambah 1 gitu. Gimana Bang ya? Jadi contohnya untuk J sama dengan 1. Untuk J sama dengan 1, si Y akan tambah 1. Maka untuk sekarang itu si Y akan sama dengan 1. Lalu untuk J sama dengan 2, untuk J sama dengan 2, maka nanti si Y itu akan 1 tambah 1 jadi 2. Jadi Y sama dengan 2 sekarang. Lalu untuk J sama dengan 3, lalu si Y akan tambah 1 lagi. Maka sekarang itu si Y-nya jadi 3. Jadi akan seperti itu terus sampai si looping itu berhenti. Atau di mana si J itu sama dengan RI. Sama dengan si input yang ada di indeks file itu. Lalu setelah itu selesai, maka akan dimasukkan ke metode yang namanya check and add position, di mana ada beberapa parameter yang masukkan itu si X, Y, visited, dan visited post, and posisi berpotongan. Untuk penjelasan check and add position akan dilanjut nantinya di bawah. Nah, gitu juga untuk gerak ke kanan, gerak ke bawah, dan gerak ke kiri gitu. Jadi kalau gerak ke kanan dia akan si X akan tambah 1 ke samping. Kalau gerak ke bawah si Y itu kurang 1 ke bawah. Dan kalau gerak ke kiri si X akan kurang 1 ke samping. Lalu setelah jadi ini tuh kayak berfungsi untuk melakukan perpindahan posisi dari si 0,0. Lalu setelah itu akan tercetak sistem output N posisi terakhir X, Y. Jadi posisi terakhir si X sama Y itu, jadi nilai terakhir dari si X sama si Y itu berapa, itu yang akan tercetak di sini gitu. Jadi kan ini si Y itu akan tersimpan terus nilainya dan akan diperbarui terus gitu. Nah, lalu di sini jika si posisi nah jadi kalau si rilisnya posisi berpotongan ini nantinya empty atau kosong, maka akan tercetak posisi berpotongan tidak ada. Namun jika ada posisi berpotongan, maka akan tercetak posisi berpotongan titik 2, lalu for integer i sama dengan 0, i kurang dari posisi berpotongan size i plus plus. Nah, ini dia akan tercetak ini kayak
mencetak apa saja posisi berpotongannya, di mana di depannya itu nanti akan ada indeksnya. Jadi I plus 1, tutup kurung, buka kurung, ini kurung siku ditambah posisi berpotongan get I, replace, koma, koma, tutup kurung. Nah, jadi kayak ini dengan posisi berpotongan get I ini tuh artinya itu, jadi untungnya I itu tadi kan sama dengan 0 di sini. Berarti mengambil posisi berpotongan yang indeks 0 dari si real list tadi itu. Dan nah, lalu nanti setelah diambil dari situ, maka akan di-replace dengan ini, koma, koma, tutup. Baru tutup kurung gitu. Jadi pokoknya itu dengan posisi berpotongan ini nanti kan akan diambil si nilai dari posisi ke si I di posisi gambar si indeks ke I di posisi yang berpotongan itu siapa, lalu nanti akan digunakan ke sini dan si koma itu akan digantikan dengan koma juga sih sebenarnya, lalu kurung siku. Lalu close ini untuk menghindari backward. Nanti untuk penjelasan ini akan saya jelaskan di demonya. Lalu tadi kan ada saya singgung check and add position. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan check and add position itu apa. Check and add position itu terdiri dari beberapa parameter yaitu x, y, lalu ada set set yang namanya positive post, lalu ada list yang namanya posisi berpotongan. Lalu di sini ada kayak inisiasi bahwa current postnya itu sama dengan x, y gitu. Jadi posisi sekarang itu sama dengan X, Y. Nah, lalu jika si visited post-nya ini memuat si current post-nya, ya, jadi jika si visited post-nya ini memuat current post-nya, maka akan ada lagi if else, maka jika dia itu tidak maka jika si posisi gimana ya, nah jadi pertama, dicek dulu si current post-nya ini apakah ada di visited post. Nah, jadi jika benar dilanjut. Nah, lalu jika si current post-nya ini tidak ada di posisi berpotongan, jadi kalau si current post ini nggak ada di posisi perpotongan, maka si current post ini akan ditambahkan ke posisi perpotongan. Nah, lalu jika eee, namun jika dia ada di posisi perpotongan, mak mmm, oh, enggak sampai itu aja. Jadi, kalau CPC post ini memuat si current post, maka jika si current post-nya itu tidak ada di posisi berpotongan, akan ditambahkan posisi berpotongan kan. Nah, lalu jika si, VCD post ini tidak memuat current post, maka si VCD post ini akan secara otomatis si current post ini akan secara otomatis ditambahkan ke VCD post jika tidak ada di VCD post-nya, gitu. Oke. Nah, itu adalah penjelasan untuk code-nya. Di sini saya akan coba untuk mendemonya. Di sini, saya akan input misalnya ada 6, 1, 3, 2, 6, 2, 1, oh udah. Nah, berarti berdasarkan ini tuh saya, ingin akan ada 6 perpindahan. Nah, untuk yang pertama kan ini kan indeks 0. Nah, untuk indeks 0-nya itu 1, indeks 1-nya itu 3, indeks 2-nya 2 gitu. Berarti indeks 0 itu kan tadi kan gerak ke atas kan yang ini, karena 0/4 dia sisa 0. Berarti untuk bergerak ke atasnya, akan ada 1 perpindahan, untuk gerak ke kanannya 3 perpindahan, untuk gerak ke bawahnya ada 2 perpindahan, gerak ke kirinya ada 6 perpindahan. Udah selesai kan? Tapi kan aku minta saya buatnya ada 6. Lalu ada sisa lagi. Maka tadi berarti ini kan indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 4/4 itu misalnya 0, maka dia gerak ke atas. Berarti ini gerak ke atas 2, lalu ini gerak ke kanan 1, gitu. Nah, lalu untuk posisi terakhir itu min 2,1, posisi berpotongannya tidak ada. Jadi ini saya akan coba buat yang ada posisi berpotongannya. Nah, jadi, di sini tuh saya ingin ada 5 perpindahan, ke atas 1, ke kanan 2, ke bawah 1, ke kiri
1 ke atas 2. Jadi terakhir itu 1,2, posisi potongan itu 1,1 gitu. Ya jadi ini bagian tadi ini tuh berfungsi untuk mencetak bagian ini gitu. Jadi di sini ada I plus 1 kan, karena I itu tadi inisialisasinya sama dengan 0, jadi harus I plus 1 supaya di sini akan dimulai dari 1 gitu. Nah, lalu selanjutnya saya akan lanjut ke SK ketiga atau studi case ketiga itu merupakan penggabungan. Lalu di sini di studi case yang penggabungan ini di line yang awal ini saya terlebih dulu mengimpor beberapa operator yang akan saya gunakan untuk program kali ini. Lalu di sini ada public class SK3, 11 S2 3052. Jadi ada satu kelas yang namanya itu SK3, 11 S2 3052. Lalu public static void main string siku ARGS. Jadi ada ini kayak merupakan suatu metode main. Public di sini itu artinya itu bahwa si metode ini dapat diakses oleh siapa saja. Lalu static itu artinya bahwa metode ini dapat memanggil metode lain tanpa membuat suatu objek. Void itu artinya itu tidak memiliki nilai kembali. Main itu merupakan nama metodenya, makanya metode main disebut, yang dimana membuat suatu array string yang namanya itu ARGS. Lalu ada scanner A sama dengan new scanner system in yang artinya itu ini tuh kayak membuat suatu objek scanner yang baru yang mana nama objek scanner itu A, lalu uh, yang berfungsi untuk input data. Lalu di sini ada integer jumlah sama dengan A dan oh ya, sebenarnya saya akan jelaskan penggabungan itu kayak gimana. Jadi di study case ketiga ini itu nanti akan ada pertama itu akan di-input dulu, berapa jumlah string yang akan di-input pengguna. Contohnya itu ada 5 string akan di-input pengguna. Jadi nanti akan di-input dulu integer 5, lalu setelah di-input integer 5, pengguna akan men-input sebanyak 5 string. Nah, jadi di metode ini dicek apakah ada di string tersebut yang merupakan penggabungan dari string lain gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah menginput suatu data dari pengguna yang dimana datanya itu nanti akan disimpan dengan nama variabel. Lalu di sini ada next line yang artinya itu untuk menghindari buffer setelah melakukan input pengguna. Lalu di sini ada string, di sini kayak membuat suatu string yang baru, di mana string itu saya buat namanya array juga. Lalu si array-nya ini membuat beberapa elemen, di mana elemennya itu string dan panjang array-nya itu atau length itu jumlah. Jadi membentuk suatu array yang memiliki suatu string array, array yang elemennya string dan panjang itu sama dengan jumlah. Kalau yang ini tuh kayak sebelumnya lah. Jadi contohnya saat integer i sama dengan 0, maka array 0 itu sama dengan sama dengan nilai substring yang diinput sama si pengguna saat loopingan i sama dengan 0 gitu. Lalu ini list string gabungan sama dengan list. Jadi ini tuh kayak membuat suatu array baru dari si array sebelumnya. Nah, jadi pertama itu namanya itu string gabungan. Jadi sebelum itu akan dicek apakah dia itu merupakan gabungan dari string lain yang ada di array itu. Jika benar, maka dia akan dimasukkan ke si list yang namanya itu string gabungan gitu. Nah, lalu ini for integer i sama dengan 0 ikuran dari jumlah i plus plus. Nah, jadi artinya itu. Nah, jadi ini ada loopingan. Nah, contohnya saat i sama dengan 0 lah ya. Nah, jadi apakah gabungan ini merupakan nama metode ya? Nah, jadi apa ini metode ini? Ini tuh boolean, berarti kayak true or false ya. Dan jadi apakah ini tuh kayak apakah si Reynolds itu bukan si Reynolds sih. Oh ya, apakah si array 0 itu merupakan gabungan dari beberapa string yang ada di si array ini gitu. Jadi untuk mengecek apakah si array 0 ini merupakan gabungan dari beberapa array itu merupakan metode yang namanya apakah gabungan. Nah, lalu jika nanti ini benar, maka si array 0 ini akan ditambahkan ke string gabungan menggunakan add ini. Jadi string gabungan dot add array i gitu. Nah, lalu ini tuh kayak proses mencetak-cetaknya gitu. Tapi ini terakhir aja, saya jelaskan beberapa metode-metodenya dulu. Nah, yang pertama itu adalah metode apakah gabungan. Metode apakah gabungan ini sifatnya itu private dan itu static. Yang sebenarnya sudah saya jelaskan. Berarti kalau private itu tidak bebas diakses oleh siapapun, static itu dapat memanggil objek lain tanpa membuat objek baru.
dapat mengambil metode lain tanpa membawa objek baru, dan boolean itu artinya dia memiliki nilai kembali, yaitu boolean gitu. Nama metodenya apakah gabungan dan parameternya itu adalah string array satu dan string array satu dan string dan ini array yang namanya array. Jadi string array satu ini merupakan si targetnya yang mau diperiksa, apakah si array satu ini ada di dalam apakah si array satu ini merupakan gabungan dari beberapa string yang ada di array ini gitu. Array yang ini. Nah, jadi di sini kayak membuat suatu set baru, membuat suatu hash set baru, di mana suatu hash set itu diberi nama set ini. Nah, lalu untuk string word titik dua array. Jadi ini tuh melakukan iterasi untuk setiap word yang ada di dalam array. Nah, jadi untuk kan tadi array ini kan, jadi memeriksa atau melakukan iterasi untuk setiap elemen yang ada di si array ini. Nah, lalu jika si word itu tidak sama dengan array satu, maka si word itu ditambahkan ke si set ini. Ya, jadi tadi kan array satu itu yang akan kita periksa kan, akan kita periksa apakah dia merupakan gabungan beberapa string. Nah, jadi jika si word yang word di tadi kan word itu merupakan elemen-elemen yang ada di array. Nah, jadi akan dilakukan iterasi untuk setiap elemen yang ada di array itu. Nah, elemen di setiap array itu namanya word. Nah, jadi jika si array satu yang mau kita periksa itu dia tidak sama dengan si word, maka si word ini akan dimasukkan ke si set ini. Si set ini. Jadi dia tuh kayak dibuang karena kita hanya memeriksa apakah sama. Jadi kalau dia sama nilainya berarti dia nggak merupakan gabungan gitu. Karena ya pokoknya dia nggak merupakan gabungan. Namun jika nilainya tidak sama, maka ada kemungkinan dia gabungan dari beberapa array, dari gabungan dari beberapa word yang ada di array itu. Makanya nilai tidak sama karena dia merupakan gabungan dari beberapa word yang ada di uh, array tersebut gitu. Nah, lalu jika itu sudah selesai, maka kan return can be constructed array satu dan set. Jadi can be constructed itu adalah metodenya itu adalah ini gitu. Parameternya itu array satu dan set. Nah, di sini saya akan jelaskan metode yang namanya itu can be constructed yang nilai baliknya dimiliki nilai kembali juga yang nilai kembalinya itu boolean. Nah, can be constructed ini itu memiliki parameter yang pertama itu string array satu. Ini string array satu ini tadi itu adalah target yang kita periksa apakah itu merupakan gabungan. Nah, lalu si set string ini itu merupakan si set yang si set ini di mana si set ini tuh merupakan set yang yang terdiri dari beberapa word dari si array tadi yang dimana wordnya itu tidak sama stringnya dengan si array satu tadi. Nah, lalu jika si set ini membuat array satu maka nilainya akan true. Jadi kalau si array satu ada di si set maka akan return true dan tidak. Lalu di sini ada looping for integer i sama dengan satu ukuran dari array satu length i plus. Nah, jadi ini tuh kayak memeriksa bisa diperiksa apakah itu merupakan gabungan dari beberapa string. Nah, jadi misalnya itu array satu length itu misalnya itu array satu itu kan gabungan yang mau kita periksa. Contohnya itu adalah eh, rajin. Nah, rajin itu kan ada 5 huruf, berarti array length itu 5. Lalu untuk integer i sama dengan satu. Jadi contohnya i sama dengan satu ya. Lalu di sini ada pendefinisian bahwa string awalan itu sama dengan array satu substring dari 0 sampai satu. Jadi substring itu untuk mengambil uh, beberapa bagian dari si string tersebut sesuai dengan uh, panjang yang diinginkan. Jadi contohnya tadi kan rajin kan. Dia itu kata-katanya itu rajin. Jadi result-nya itu sama dengan rajin. Nah, di substringnya itu dari 0 hingga ke si i. Dari 0 ke si i, itu tadi satu. Berarti substring dari 0 sampai ke 1. Dari indeks 0 sampai 1. Berarti indeks 0 sampai 1 itu kan R sama A. Nah, berarti awalnya itu sama dengan RA gitu. Jadi dengan substring ini kayak mengambil berapa potongan string dari si array satu itu dimulai dari 0 sampai ke si i gitu. Nah, untuk string akhirannya itu substringnya itu mulai dari si i sampai ke akhir gitu. Jadi tadi kan si i itu kan sama dengan satu kan.
Ya, si substring itu kan sama dengan satu, berarti dari satu sampai ke akhir. Jadi dari satu sampai ke akhir itu kan A, J, I, N. Dari kata rajin berarti A, J, I, N. Berarti awalannya itu sama dengan ra, akhirnya itu sama dengan ajin. Nah, jadi jika si awalan tadi itu mau berada di dalam si set, jadi kalau si set ini memuat si awalan dan jadi berarti ini kan ada konstruktor dan berarti supaya dia return true nantinya jadi ini sama yang ini itu harus sama-sama benar. Namun jika nanti ini salah satu dari ini salah maka akan return false. Nah, jadi kalau si set ini memuat si awalan dan dan si versi akhiran dan si set ini dicek nilainya ke si can be constructor. Jadi kan tadi akhiran can be constructor akhiran set. Nah, jadi jika si set ini memuat si akhiran maka dia true. Jadi kalau si set ini memuat si akhiran dan si set ini memuat awalan, maka akan return true gitu. Jadi kalau si set yang berisi dan terdiri dari beberapa word yang ada array tadi ini memuat awalan dan memuat akhiran akan return true. Namun jika tidak false gitu. Nah, jadi itu cara kerjanya itu pertama itu kayak membentuk suatu set baru yang dimana set baru itu terdiri dari beberapa word word yang ada di array ini. Namun si word ini tidak equals dengan si array satu yang akan kita periksa. Lalu selanjutnya akan diperiksa ke can be constructor array satu dan set. Nah, lalu uh, akan dimasukkan ke can be constructed. Nah, di can be constructed ini akan diperiksa lah apakah si ini tuh merupakan gabungan. Nah, jadi si string array satu itu nanti nilainya akan dipisah ke si awalan, lalu ada juga ke si akhirannya. Nah, itu akan terus diperiksa sesuai si looping ini. Jadi akan ada periksa tulisan I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3. Jadi akan terus-terusan diperiksa. Nanti nilai itu akan dipisah jadi awalan dan akhiran. Nah, jadi jika si awalan ini dan si akhiran ini nilainya itu ada di si set, maka kan return true. Jika tidak, return false. Nah, jadi jika dia return true nantinya, jika dia return true, maka berarti ini akan true kan? Jadi kalau ini return true, maka ini akan return true. Ini akan return true juga. Nah, jika ini return true, maka dia benar. Dia adalah gabungan. Karena ini kan apakah gabungan berarti apakah gabungannya true. Nah, jadi kalau apakah gabungannya itu true, maka si string si array yang array I ini akan ditambahkan ke string gabungan gitu. Nah, ini tuh kayak pencetakannya. Jadi nanti akan dicetak daftar string gabungan. Nah, lalu jika si string gabungan itu isinya kosong akan ternyata tidak terdapat string gabungan. Namun jika tidak benar namun jika tidak kosong maka akan tercetak loopingan ini. For integer i sama dengan 0 i kurang dari string gabungan size. Jadi sistem output ln ini I plus 1. Kenapa I plus 1? Karena I-nya itu dimulai dari 0. Lalu ini ada buka kurung ditambah string gabungan get I. Jadi contohnya 0 ya. Berarti string gabungan get 0. Berarti diambil si string yang posisinya ke 0 di string gabungan. Itulah yang menjadi si urutan pertama nantinya di daftar string gabungan. Jadi sini saya akan coba demonya. Oh ya, aku sini itu untuk menghindari buffer. Oh ya, Mas. Yang pertama itu kita input jumlahnya. Contohnya itu 7 lah ya. Misalnya itu makan nasi hari. Nasi hari. Makan nasi. Nah, jadi di sini tuh
Saya menginput, 7 jumlah string, yang pertama itu string makan, string nasi, string hari, string nasi hari, string makan nasi, string enak, dan string makan nasi enak. Jadi, eee, kalau dilihat secara langsung yang merupakan gabungan itu nasi hari, yaitu merupakan gabungan indeks ke-1 dan indeks ke-2, lalu makan nasi yang merupakan gabungan indeks ke-0 dan indeks ke-1, lalu ada makan nasi enak yang merupakan gabungan dari indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks ke-5. Makanya di sini jadi ada 3 string gabungan. Nah, jadi yang ini tadi yang I+1 itu yang jadi indeks-indeks di sini. Nah, nasi hari itu diambil merupakan string gabungan .get ini gitu. Nah, jadi, itu adalah hasil dari presentasi saya terhadap, terhadap 3 study case untuk praktikum kode pemrograman berbasis objek. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.